Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, natamanna nakuna fi sihatin wa afiatin tammat daiman, amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan juga buat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nabil Syahfalevi, NIM 2330404095. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi penilaian kerja dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Yang pertama adalah penilaian kerja. Penilaian kerja adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik mengenai kinerja seorang karyawan dalam periode tertentu. Pertanyaannya, mengapa suatu organisasi atau perusahaan melakukan penilaian kinerja? Tujuan utama dari penilaian kinerja untuk menilai sejauh mana performa yang telah dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan, meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan agar bisa berkembang dengan baik dan efisien, sehingga organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuan secara keseluruhan. Penjelasan yang kedua, yakninya tujuan dan manfaat penilaian kerja. Tujuan dan manfaat penilaian kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengembangan karyawan. Pengembangan ini bertujuan mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan, memberikan pelatihan yang sesuai dengan karyawan agar karyawan tersebut mencapai potensi maksimal. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bertujuan untuk terkait gaji ataupun pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini biasa dilakukan kepada karyawan yang berprestasi yang telah mencapai standar ekspektasi ataupun di atas ekspektasi. Penjelasan ketiga yaitu adalah jenis-jenis penilaian kerja. Yang pertama itu adalah penilaian terhadap diri sendiri. Biasanya karyawan akan mengintrospeksi atau mengkoreksi apakah dia sudah berbuat sesuai dengan ekspektasi atau sebaliknya di perusahaan atau di organisasi. Yang kedua ada penilaian atasan. Atasan akan mengintrospeksi atau mengkoreksi berdasarkan pengamatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan terhadap kinerja bawahan tersebut. Yang ketiga ada penilaian rekan kerja. Rekan kerja memberikan masukan mengenai kekuatan ataupun kelemahan karyawan. Yang keempat adalah penilaian bawahan. Dalam beberapa kasus, bawahan dapat memberikan masukan terhadap atasan mengenai kelebihan ataupun kekurangan dalam perusahaan tersebut. Ada metode penilaian kerja. Metode penilaian kerja memiliki 4 metode. Yang pertama itu adalah skala penilaian, yaitu dengan menggunakan skala numerik atau deskriptif untuk menilai kinerja pada berbagai dimensi. Yang kedua, ada metode kejadian kritis, yaitu dengan memfokuskan pada kejadian spesifik yang menunjukkan kinerja yang sangat baik atau sangat buruk. Yang ketiga, metode tujuan atau manajemen by objektif atau MBO. Dengan cara menetapkan tujuan yang jelas dan terukur bersama-sama antara atasan dan bawahan. Yang keempat, ada penilaian berbasis kompetensi dengan cara mengevaluasi sejauh mana karyawan memiliki dan menggunakan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan. Dan yang kelima yaitu pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja. Yang pertama yaitu penilai, biasanya atasan langsung, namun juga bisa melibatkan rekan kerja atau bawahan atau tim penilai khusus. Contohnya, atasan mendatangkan para survei penilai ke perusahaan. Yang kedua yang dinilai tentu saja yang akan dinilai adalah karyawan menjadi objek penilaian. Penjelasan yang kelima yaitu hambatan-hambatan dalam melakukan penilaian kerja. Yang pertama, subjektivitas. Penilaian seringkali dipengaruhi oleh persepsi pribadi penilai. Contohnya, seorang penilai yang melakukan penilaian dengan membawa masalah pribadi kepada karyawan sehingga terjadi perselisihan antara penilai dengan yang dinilai. Yang B, kurangnya waktu,
Proses penilaian yang memakan waktu dapat menjadi beban bagi penilai dan karyawan. Yang C. Kurangnya pelatihan. Penilai mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup atau skill dalam melakukan penilaian yang efektif. Yang D. Ketakutan dan akan konsekuensi. Karyawan mungkin takut akan konsekuensi negatif dari penilaian yang buruk. E. Kurangnya keterlibatan karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak terlibat atau tidak diikutsertakan dalam proses penilaian. Terakhir adalah tips untuk melakukan penilaian kerja dengan efektif. Seorang karyawan harus mempersiapkan diri terhadap penilaian kerja yang dilakukan oleh atasan tersebut. Berikut adalah tips untuk melakukan penilaian kerja dengan efektif. Yang pertama, dengan mempersiapkan secara matang. Tujuannya untuk menetapkan tujuan yang jelas, memilih metode yang tepat, dan memberikan pelatihan kepada penilai. Yang B. Komunikasi yang terbuka. Menciptakan suasana yang terbuka dan jujur selama proses penilaian. Yang C. Fokus pada pengembangan, yaitu dengan menggunakan hasil penilaian untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka. Yang D. Keadilan dan objektivitas, dengan cara menjamin bahwa penilaian dilakukan secara adil dan objektif. Yang E. Itu konsistensi, dengan menerapkan standar penilaian yang sama untuk semua karyawan. Yang F. Waktu yang tepat. Di sini melakukan penilaian secara berkala dan tepat waktu. Yang G adalah dokumentasi yang baik, dengan mencatat hasil penilaian secara tertulis untuk referensi di masa yang akan mendatang. Demikian dengan penjelasan materi penilaian kerja. Saya Nabil Syafalevi, mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.